Kasus perceraian selebriti masih menjadi magnet pemberitaan bagi halayak ramai. Warganet pun tak kendor kepoin sidang cerai sederet pasangan selebriti, mulai dari Ari Wibowo, Inga Anugrah, Inara Rusli, Virgon Tambunan, hingga yang masih tahap mediasi seperti sidang cerai Lady Nayawan, Randy Karnet, Sinta Bahir, Indra Kristianto, hingga Cinta Penelope dan suaminya yang berkebangsaan Turki, Taha Gökhan Arikan. Di Pengadilan Agama Bekasi, tanggal 2 Agustus mendatang, Lady Nayawan dan Randy Karnet dijadwalkan akan bertemu pada sidang mediasi kedua. Pihak Randy pun sudah menyiapkan draft pernyataan maaf dan keinginan rujuk plus surat perjanjian hitam di atas putih untuk setia pada satu istri yaitu Lady. Lalu benarkah kegigihan Randy untuk rujuk membuat Lady galau hingga perlu pencerahan batin dari pendeta? Kemarin pada waktu proses mediasi memang diberikan kesempatan nih antara Randy dengan Lady untuk langsung. Jadi kami selaku kuasa hukum Randy dan juga Bang Esra kuasa hukumnya Lady ini diminta untuk keluar dulu nih gitu. Jadi pertemuannya kaukus prinsipal dengan prinsipal antara Randy dengan Lady di depan hakim mediator, dan setelah sehabis selesai ya hakim mediator sih lebih menghimbau agar setelah adanya mediasi pertama Randy dengan Lady ini kembali komunikasinya berjalan dengan baik gitu ya. Mau gimana pun juga kan yang namanya perkara ini siapapun yang mungkin wanita gitu ya pasti juga sedih dan kecewa gitu ya. Makanya ini 2 minggu ini akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Randy. Tujuannya sih untuk buka komunikasi, bermain dengan anak-anak ya, dengan kondisi-kondisi seperti itu mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya, konseling dan lain sebagainya. Itu cara-cara yang memang mungkin nanti akan dilakukan oleh Randy, ya tujuannya cuma satu sih, bagaimana mereka bisa kembali bersatu lah. Posisinya itu kan hakim mediator itu mempunyai kewenangan untuk menyuruh ini. Ini ada diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016. Jadi resume itu apabila si pihak yang digugat itu mengajukan untuk memperpanjang waktu mediasi, dia harus memberikan resume. Jadi resume itu ya kita mau harus baca. Resume itu posisinya apa yang dijanjikan Bu Lady, apa yang dijanjikan Pak Randy ke Bu Lady, apakah mau berubah bagaimana, nanti diuraikan lah seperti itu. Kayak proposal lah, proposal. Ya, proposal perdamaiannya seperti apa, nanti bagaimana nanti kalau untuk masalah penggunaan handphone lah, nanti buat anak. Nah itu yang kita lihat bagaimana iktikat baik dari Pak Randy-nya gimana. Kalau dari Bu Lady kondisinya masih dalam proses intensif dengan Ibu Pendeta konseling. Karena Bu Lady nggak mau salah menentukan pilihan gitu ya. Walaupun ya secara batinnya manusia, jiwa dan raga juga udah sakit pasti. Konflik rumah tangga Lady Nayawan dengan Randy Karnet memang cukup pelik dan tidak mudah didamaikan sekalipun atas nama anak-anak. Pasalnya ada hati kecil yang mengalami luka dalam akibat perilaku Randy yang tidak bisa setia pada satu istri. Bukan sekedar terlibat cinta sesaat dengan lawan mainnya di FTV, Randy malah 2 kali terciduk selingkuh dengan wanita yang masih berstatus istri orang itu. Bahkan Randy bucin berat hingga menato punggungnya dengan wajah selingkuhannya. Istri mana yang bisa sabar bila di punggung suaminya masih ada wajah wanita lain? Jika Randy bertekad menghapus tato atau mengubah tato itu menjadi wajah Lady, apakah itu menunjukkan bahwa cintanya pada selingkuhannya sudah berakhir? Sebenarnya mungkin untuk detailnya lebih baik ditanya kepada Pak Randy ya. Tapi sekilas yang kami tangkap itu tidak ada mengarahkan hal-hal yang jangan dispekulasikan lah gitu ya. Karena memang untuk menimpa tato itu ya, karena ini kan bukan dihapus ya, ini menimpa tato itu jelas tidak mudah dan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang bolehkah saya katakan tidak cukup ahli lah di bidangnya. Dan Randy sudah berkonsultasi dengan yang ahli gitu ya. Mungkin inilah keputusan terbaik, itu salah satu bentuk saja. Mungkin terlihat kecil bagi kita semua, tapi bagi orang yang mengerti tato itu rasanya cukup luar biasa sakit. Apalagi kami dengar katanya tidak tanpa anestesi ya gitu ya. Nah itu kan salah satu bentuk saja ya. Nah dengan harapan dengan adanya tambahan dari bentuk-bentuk yang lain, bentuk-bentuk penyesalan, bentuk-bentuk permintaan maaf, bentuk-bentuk perubahan dari Pak Randy, kiranya dibukakan kesempatan dan pintu maaf dari
Bu Ledi? Sangat menyesal kalau tadi kemarin saya lihat juga ya posisinya ya ibaratnya luluh lantah lah ya kalau sama laki-laki melihat. Saya melihat ada getaran yang dari Pak Randy yang meminta maaf secara tulus di situ. Cuman balik lagi yang menjalani kan Bu Ledi. Dipikirin baik-baik, maka beberapa kali saya memberikan opsi untuk rujuk, tapi balik-balik lagi kan keputusannya adalah tangan Ledi kan. Dan kita juga pahami lah, nggak mudah bagi Ledi juga bisa menerima semua ini. Hati orang kan cuma yang di atas. Ya saya cuma bisa berusaha aja. Saya cuma pengen tunjukin kalau saya mau berubah, saya mau bertanggung jawab. Saya paham kesalahan saya. Kalau dari story saya yang dari awal kan di situ kan jelas ya, saya membukakan jalan gitu untuk mereka gitu. Tapi kan ternyata berbeda. Dengan 3 anak yang masih kecil-kecil, memang berat perjuangan Lady menjadi seorang single mom andai ia benar-benar bercerai dari Randy. Sekarang pun si sulung yang berusia 8 tahun mulai kritis bertanya tentang keberadaan papa mereka. Selain sudah pisah rumah, Randy dan Lady tidak pernah jalan bareng demi anak-anak. Bahkan saat liburan sekolah yang baru lalu, Lady membuat jadwal liburan khusus yang membuat anak-anaknya tidak bisa berlibur bersama orang tua yang lengkap. Jika berlibur dengan Randy, maka Lady tidak ikut, begitupun sebaliknya. Ya harapannya ya mereka bisa main sama anak-anak, bisa liburan bareng dan lain sebagainya gitu. Soal hak asuh anak, Lady dan Randy sepakat untuk menyerahkannya kepada majelis hakim. Randy pun merasa anak-anak lebih layak diasuh Lady mengingat ketiganya masih kecil-kecil. Di sisi lain, karena persidangan belum memasuki materi gugatan, pihak Lady enggan membocorkan nominal nafkah bulanan anak yang digugat Lady kepada Randy. Masih jalan untuk anak-anak tetap berjalan dari Pak Randy gitu. Udah saya konfirmasi juga ke lawyernya juga, Bang Riki. Ya, tapi untuk Bu Ledi saya belum berani nanya lah. Kalau untuk anak-anak udah aman. Ya, betul. Ya, untuk kebutuhan sehari-hari anak, sekolah dan segala macam. Saya tahu dia kecewa banget, hancur banget. Sadar saya kayak ini ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya, terus ternyata enggak semua keputusan saya itu baik. Semua itu harus dipikirin lagi, harus ditimbang-timbang lagi karena kita nggak pernah tahu ke depannya bakal terjadi apa. Ini contohnya. Di Pengadilan Agama Jakarta Timur, sidang beragendakan mediasi antara pedangdut Sinta Bahir selaku penggugat dan Indra Kristianto selaku tergugat batal digelar kemarin siang lantaran Sinta berhalangan hadir. Biduan kelahiran Wonosobo, Jawa Tengah 7 Februari 1986 itu tengah berada di Labuan Bajo untuk urusan pekerjaan sehingga meminta majelis hakim menunda sidang hingga seminggu ke depan. Di sisi lain, pihak Indra Kristianto yang pekan lalu diwakili oleh barisan kuasa hukumnya yang berseragam rapi, kemarin tak menampakkan batang hidungnya. Untuk hari ini acara ditunda karena dari Sinta Bahir ada acara di Labuhan Bajo. Jadi kita minta penundaan untuk 1 minggu. Sidang selanjutnya itu tanggal 1, hari Selasa. Kalau dari pihak tergugatnya saya kurang tahu ya. Cuma nanti ada pemanggilan dari pengadilan melalui ikot itu. Ditemui di Bandara Suta akhir pekan lalu, Sinta memang mengaku tengah merampungkan pekerjaannya di Labuan Bajo. Ia berangkat seorang diri tanpa didampingi manajernya. Kepada tim Star Pro, Sinta mengaku ada kekecewaan yang tak bisa diselesaikan dengan kata maaf dari suaminya hingga ia memilih menggugat cerai meski usia pernikahan mereka baru 4 bulan. Ketimbang semakin dipendam dan malah berujung konflik yang lebih hebat, Sinta memilih secepatnya bercerai. Kebetulan pula di antara mereka belum ada keturunan dan pemeran film Kawin Kontrak 3 itu tidak dalam keadaan berbadan 2. Lalu benarkah selama 4 bulan menikah tidak ada harta bersama yang diperebutkan? Tapi maksudnya dalam rangka liburan untuk merefreshkan pikiran dalam enggak, kebetulan refresh masalah apa sih? Temen-temen ini loh mas, temen saya kan punya usaha kapal ya, jadi saya diundang gitu. artinya sampai melupakan ya sih kan? Kemarin kan sempat ada kasus itu baru. Kan belum selesai juga kan? Masalahnya kan belum selesai. Besok tanggal 25 kan masih sidang kan?
Dan saya sudah menutup komunikasi juga kok dengan mantan suami belum mantan ya, masih suami ya. Saya kan orangnya memang nggak mau berantem ya, apalagi saya kan di rumah ada anak, ada orang kerja. Saya memang bukan tipe orang, dan saya komunikasi baik, saya ketemu baik-baik ya. Bisa baik-baik buat apa juga, buka aib-aib orang kan juga, bagaimanapun dia adalah suami saya. Gitu. Saya juga ada kurangnya, dia juga ada kurangnya. Saya ada plusnya, dia juga ada plusnya, gitu aja. Ya apa ya? Karena sudah bukan pasangan lagi gitu kan. Gitu. Kalau takut tadi ada fitnah gitu ya, kayak mendingan ditutup aja komunikasi mungkin. Ya maksud saya sih sebenarnya saya itu kan pengen ngejalin hubungan baik, tapi kayaknya daripada nanti jadinya fitnah, mendingan udahlah gitu. Lagian kan tidak ada anak juga kan. Ya pastinya ada prinsip-prinsip yang saya memang tidak bisa untuk dilanjutkan, itu aja. Ya, Cinta ingin cerai baik-baik, rumah tangganya cukup diselesaikan di pengadilan agama. Ia tidak mau konfliknya melebar ke kasus pidana, meski 2 alat bukti untuk melaporkan Indra ke polisi sudah dipegangnya. Pengacara Sunan Kalijaga pun sudah siap mengawal perseteruan Sinta versus Indra ke ranah pidana, andai pengusaha yang menikahi Sinta pada 12 Maret 2023 itu mempersulit proses cerai yang tengah diurus oleh kliennya. Lalu benarkah ancaman Sunan Kalijaga itu membuat pihak Indra enggan datang lagi ke sidang cerai agar cepat ketok palu? Terakhir itu saya berkomunikasi dua belah pihak. Dua belah pihak itu bersama Sinta itu sampai tadi malam itu saya masih berkomunikasi kok. Sampai tadi malam masih berkomunikasi kita. Masih berkomunikasi sama Sinta saya. Jadi artinya saya tahu masalahnya dari dua belah pihak gitu. Saya mengerti masalahnya dari dua belah pihak. Orang dia yang bikin gara-garanya kok. Dia yang bikin gara-garanya. Jadi nggak usah bilang shock. Dia yang bikin gara-garanya. Justru yang shock itu klien saya, sahabat saya. Tapi ya kita lihat ke depan ya, prosesnya bagaimana. Yang pasti saya perlu sampaikan bahwa kami selaku tim kuasa hukumnya Mbak Sinta sudah banyak memiliki bukti-bukti. Ya. Sangat banyak memiliki bukti yang bisa membuat proses perceraian ini bisa bergeser ke peristiwa pidana. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sidang cerai antara Cinta Penelope melawan Taha Gökhan Arikan yang berkewarganegaraan Turki berlangsung tanpa kehadiran kedua prinsipal. Taha yang sudah membuat kesepakatan cerai dengan Cinta juga tidak menggunakan jasa pengacara untuk mengurus proses perceraiannya dengan Cinta karena ia percaya Cinta tidak akan mempersulitnya. Selain ingin pisah baik-baik, Cinta dan Taha mengaku masih saling sayang dan cinta. Lalu benarkah perceraian mereka dipicu oleh ketidakhadiran momongan? Benarkah karena Cinta yang pernah mengidap kanker stadium 3 tidak bisa mengandung dan melahirkan, membuat Taha ingin bercerai dari wanita yang dinikahinya 3 tahun lalu itu? Hari ini Cinta tidak bisa hadir karena kan ada, dan tergugat tidak bisa hadir karena ada acara di luar sana. Pada intinya hari ini adalah mediasi dinyatakan gagal, dan untuk selanjutnya kita langsung masuk ke pokok perkara. Nah, di sini perlu saya jelaskan juga bahwa kemarin kan sudah dibilang bahwa mereka masih sayang, masih cinta kan. Nah, tapi ada hal lain begitu yang membuat mereka harus berpisah begitu. Tujuannya kan demi kebaikan juga bersama semuanya begitu kan. Ya biasalah karena budaya kan, kebiasaan di negaranya sana dengan budaya kita di Indonesia ini kan berbeda. Nah, itu mungkin yang sulit diterima sama klien kami itu. Jangan sih. Masih akur lagi masyarakat. Masih bisa. Masih akur dong, masih akur. Baik-baik aja kita masih bertemu. Ada setahun mungkin kita masih bareng. Masih bareng. Sambil jalan. Sambil jalan yuk. Sendiri kan mungkin. Alasannya karena sayang. Urusan yang berat gak sih? Ayo, kalau kamu punya suami enggak?
Saat diwawancarai tim Star Pro, Cinta hanya menyebut bahwa Taha berhak bahagia dan mewujudkan keinginannya tanpa didampinginya sebagai istri. Taha yang duduk di sebelah Cinta hanya mengangguk dan senyum tanpa arti. Suami yang setia merawat Cinta saat mantan personel duo racun itu menjalani pengobatan kanker di Turki, nampak sabar menjalani proses perceraiannya dengan Cinta. Ia akan tetap berada di Indonesia sampai sidang ikrar talak karena memang masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan di Jakarta. Tidak, memang kan belakangan ini di Indonesia dia. Itu untuk mengambil keputusan juga untuk bercerai kan saya tahu persis ini sudah cukup lama dia pertimbangkan benar-benar. Ya, pada prinsipnya kan tidak ada orang yang mau gagal begitu. Kita hubungan baik masih sangat-sangat baik, nggak ada masalah sebenarnya, dan kita juga sudah menerima dua-duanya kesepakatan bersama, dan Taha good person gitu, jadi kita juga ada yang tidak kecocokan mungkin di tengah jalan, dan satu-satunya aku lakuin ini ya karena aku sayang gitu, jadi dia berhak bahagia, sama sekali nggak ada. Jadi aku juga nggak akan minta uang idah kayak uang apa, nggak akan. Ya pengen nyelesain aja ini kan, tinggal surat-suratnya aja.